Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat walafiat. Dan sebelumnya Bapak perkenalan dulu. Nama Bapak Bapak Asep Sahrudin. Semoga kita dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja ya. Bapak dibantu oleh kalian semua untuk ikut serta dalam pembelajaran ini. Nah, Bapak mengajar di SDN Hanura ini kelas 4, 5, dan kelas 6. Dan mata pelajarannya ialah PAI ya. Semoga kalian dapat menyimaknya. Dan kebetulan hari ini Bapak mengajar di kelas 5. Nah, halaman 68 tentang pelajaran 8, mari kita hidup sederhana. Dalam Al-Quran itu sudah termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang akan Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Al-Furqan ayat 67. Begini ya anak-anak ya. Dalam Al-Furqan ini menjelaskan bahwa yang namanya kesederhanaan itu antara kelebihan dan kikir. Maksudnya seperti apa? Kelebihan itu contoh kita punya uang 10 juta sejam habis ya. Nah, itu adalah kelebihan. Atau contoh yang lain, kita punya rumah mewah, kemudian kita makan sehari itu bisa berapa 5 juta gitu menghabisin, itu malah boros dan berlebihan. Atau contoh lain, kita punya rumah lagi, di rumah kita besar sekali gitu di pinggir pantai gitu ya, atau di mana gitu ya, kemudian kita tidak memperlihatkan bahwa kesederhanaan di rumah tersebut, maka akan munculnya kesombongan dan akan munculnya berlebih-lebihan. Yang kedua, kesederhanaan itu bukan berarti kikir juga. Maksudnya kikir ialah kita punya uang 10 juta tapi tiap harinya sama garam aja makannya gitu, atau beberangkatan kemana gitu jalan kaki aja, itu malah kikir, pelit ujung-ujungnya. Misalkan ada orang datang ke kita meminta sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk keperluan halayak ramai, intinya kita malah tidak memberi, itulah malah kikir. Nah, bagaimana kesederhanaan itu? Yaitu antara berlebihan dan kikir. Nah, contoh lain, Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin bagi kita semua, berpengaruh bukan hanya di sini saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berpengaruh. Tapi kehidupannya seperti apa? Kesederhanaannya kita ajarkan. Contohnya gini, Nabi Muhammad misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin punya rumah itu, ya Allah, saya pengen kendaraan seperti itu, misalkan Nabi Muhammad. Bisa saja, onta dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Karena apa? Untuk menunjukkan kesederhanaan dalam hidup manusia. Lalu harus bagaimana?
kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau gitu. Oh, Nabi Muhammad Rasulullah juga, Rasul-Rasul yang lain juga memiliki kesederhanaan, memiliki ketidakberlebihan dalam kehidupan. Tidur pun ditikar. Nah, kita pasti alhamdulillah begitu. Nah, Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kehidupan seseorang itu baik dan buruknya, dan mudah-mudahan kita dapat mencontohnya. Yang selanjutnya ialah keuntungan apa kalau seandainya kita melaksanakan yang namanya hidup sederhana itu gitu. Yang pertama, kita akan dan sudah menjalankan perintah Allah dan sudah mengamalkan ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup sederhana itu sudah melawan godaan setan gitu. Kenapa? Karena godaan setan itu menjurusnya kemana? Keborosan. Jadi setan menyuruhnya terhadap kita itu sing boros, gitu, sing jajan, sing balanya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita hidup sederhana ya? Pasti kita akan menjauhi dari godaan setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rendah hati. Ketika sudah kita rendah hati, maka akan muncul banyak orang yang suka terhadap kita. Contohnya begini, kalau orang sombong, apakah akan disukai oleh banyak orang? Tidak. Tapi kalau seandainya orang rendah hati, baik, pasti banyak orang yang suka. Jadi kalaupun dia meninggal, pasti banyak orang yang mendoakan kalau orang baik hati itu. Jadi kalau orang sombong, mungkin saja bilangnya alhamdulillah nggak ada orang itu lagi. Nah gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang rendah hati ya. Yang selanjutnya, kita tidak akan banyak gelisah. Kalau sederhana itu tidak akan banyak gelisah, mengeluh kepada Allah, ini uing teh kieu-kieu teuing ya Allah gitu. Tidak akan. Karena apa? Karena sudah berserah diri kepada Allah dengan kesederhanaannya. Ya. Yang kemudian tidak pernah mengambil harta orang yang bukan milik kita. Kita jangan sampai mengambil ya. Apalagi misalkan di kelas atau di mana, di rumah. Misalkan ada uang orang tua atau uang teman, jangan sampai kita ambil. Harus bilang dulu ini uang siapa, atau ke orang tua bergeletakan di mana saja gitu uang ya, jatuh di mana, kita kalau ada di rumah kasih ke orang tua, ini uang siapa, jangan sampai diambil karena itu bukan hak kita. Kalau contoh begini, ada orang tua mah nggak ngelihat, ada teman mah nggak ngelihat, diambil aja gitu, dikantongin. Kalau Allah lihat nggak? Pasti lihat. Dimanapun kita, sedang apapun kita, dengan duduk dengan siapapun, Allah melihat. Walaupun di batu hitam kita hitam, kemudian nggak kelihatan, mungkin manusia yang lain tidak melihat, tapi Allah akan tetap melihat terhadap kita ya. Mungkin itu sampai sana pembelajarannya. Tugasnya di sini ada gambar rumah ya. Nah itu menurut kalian itu mewah, sederhana, atau kikir? Silahkan jelaskan oleh kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan rangkum yang sudah Bapak jelaskan barusan, kemudian dipotokkan ke Bapak.